Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita terkait dengan keislaman dalam hal yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sengaja mengambil tema ya, Muhammadiyah itu anti madhab ya. Ini pertanyaan ya, karena seringkali itu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah Muhammadiyah itu anti madhab ya. Untuk itu supaya kita tahu ya, bagaimana sebenarnya kedudukan Muhammadiyah. Memang dalam hal yang terkait dengan majelis tarjih ya, itu sudah dinyatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak terikat dengan satu madhab manapun. Artinya bahwa Muhammadiyah itu enggak hanya mengikuti salah satu mazhab ya, dan tidak mengikuti mazhab yang mana ya, itu tidak ada ketentuannya ya. Jadi Muhammadiyah itu mempunyai pendirian tersendiri ya. Jadi ini pengantarnya ya. Muhammadiyah sering dituduh tidak bermazhab atau anti madhab ya. Benarkah tuduhan tersebut ya? Jika ini masih kaitannya, jika tidak mengikuti salah satu mazhab ya, bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap mazhab dan pemikiran Islam klasik ya. Pemikiran Islam klasik itu ya pada masa-masa yang dahulu ya. Bagaimana pula posisi manhaj tarjih ya, manhaj tarjih Muhammadiyah terhadap pandangan atau pemahaman keagamaan jika dihadapkan dengan empat mazhab yang dominan dalam mazhab Sunni ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di media sosial ya. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana munculnya mazhab itu ya. Munculnya mazhab itu merupakan proses yang bertahap, tidak ada ujuk-ujuk ya, begitu pagi-pagi atau begitu rapat langsung ada putusan akan mendirikan mazhab, itu enggak ada ya. Tetapi berjalan secara alami ya. Lama-lama kemudian muncul mazhab ya. Sebenarnya proses pembentukan mazhab itu ya merupakan perkembangan alami yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Jadi enggak disengaja membentuk mazhab ya, tapi secara alami ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Makkah ya, kemudian menerima wahyu yang pertama kali juga di Makkah ya, kemudian berdakwah ya, menyampaikan ajaran-ajaran yang diterimanya itu pada awalnya juga di Mekah ya.
pada periode Mekah, ketika Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah, ya, itu fokusnya terkait dengan keimanan, ya. Jadi pada masa dakwah di Mekah itu fokus dakwahnya ditujukan untuk memperbaiki keimanan, ya. Meskipun demikian juga ada beberapa hukum yang sudah muncul ketika masih periode Mekah. Tetapi terkait dengan hukum itu yang banyak itu ketika sudah periode Madinah, ya. Jadi setelah Rasulullah itu sudah pindah ke Madinah, barulah banyak muncul hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan aktivitas, ya. Jadi ketika masih periode Mekah, ya, itu hukum yang sudah muncul itu adalah tentang sholat, ya. Karena sholat itu diperintahkan pada awalnya ketika Rasulullah sedang Isra, ya. Kemudian zakat juga, ya, yang pada awalnya itu masih belum begitu banyak aturannya, ya. Pada periode Mekah itu zakat masih belum ada model nisabnya berapa, ya, itu belum ada, ya. Tapi ketika periode Madinah itu sudah banyak muncul aturan-aturan yang terkait dengan hukum, termasuk hukum waris, ya. Kemudian kewajiban untuk berpuasa Ramadan, ya. Kemudian juga zakat itu lebih disempurnakan lagi, ya. Kemudian aturan-aturan tentang nikah dan sebagainya. Jadi periode Mekah itu mengutamakan memperbaiki keyakinan, karena sebelumnya itu banyak keyakinan yang terkait dengan kemusyrikan, sehingga ketika periode Mekah itu utamanya itu memperbaiki keimanan. Kemudian setelah di Madinah itu sudah mulai menata masyarakat, ya, sehingga banyak hukum-hukum yang muncul pada periode Madinah, termasuk zakat fitri, ya, itu juga pada periode Madinah. Nah, ini terkait dengan zakat, ya, pada periode Mekah itu, ya. Ini yang warna kuning ini, ya. Ini terkait dengan kewajiban mengeluarkan zakat yang terkait dengan pertanian, ya. Kulu min samarihi idza asmaro wa atu haqqahu yauma hasotih wala tusrifu, ya. Jadi ini terkait zakat pertanian, zakat buah-buahan, ya. Makanlah, ya, hasilnya, makanlah buahnya apabila sudah berbuah, tetapi juga berikanlah zakat, ya, hak, wa atu haqqahu, berikanlah zakat, ya, yauma hasotih, pada hari panennya, ya. Jadi kalau zakat pertanian itu munculnya, ya, kewajibannya itu ketika panen, ya. Tetapi kalau zakat harta itu pada waktu 1 tahun, ya. Pada waktu 1 tahun itu 1 kali. Tetapi kalau zakat pertanian itu setiap kali panen, ya. Sehingga kalau buah-buahan itu misalnya panennya 1 tahun 3 kali, ya 3 kali mengeluarkan zakat, ya. Tetapi ini pada periode Mekah, ya, itu muncul kewajiban memberikan zakat itu sudah ada, ya.
itu yang pada periode Mekah ya. Nah, perbedaan pendapat pada masa Nabi ya. Jadi pada masa Nabi itu sudah ada perbedaan pendapat ya. Tetapi terbatas ya, karena jika para sahabat berbeda pendapat, jadi kalau sahabat itu antara satu dengan yang lain itu dalam memahami wahyu itu ada perbedaan ya, mereka langsung bertanya kepada Nabi ya. Nah, ketika ada pertanyaan dari sahabat ya, itu Nabi bisa langsung menjawab ya. Tetapi kadang-kadang Nabi menunggu turunnya wahyu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat ya. Nah, ketika para sahabat itu jauh dari Nabi ya, kemudian mereka memiliki pendapat yang berbeda ya, bahkan semasa hidup Nabi ya, itu sebagian sahabat itu memberikan fatwa tentang hukum Islam ya. Jadi ketika Nabi mengutus ya, akan mengutus ya, Mu'ad ya ke Yaman, itu sudah ditanting ya, ditanya apa yang akan disampaikan nanti ketika menghadapi pertanyaan ya. Mu'ad yang akan ditugaskan ke Yaman ya, ketika ditanya bagaimana menyelesaikan permasalahan ya, Mu'ad menjawab bahwa yang pertama yang akan digunakan adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada, nanti akan menggunakan hadis Nabi. Tetapi kalau Quran nggak ditemukan ya, hadis juga nggak ada ya, maka Mu'ad menyatakan saya akan berijtihad ya, mencari, berupaya sendiri untuk menetapkan suatu hukum ya. Jadi pada waktu Rasulullah masih hidup pun itu sudah memberikan peluang kepada sahabat ya, ketika tidak mendapatkan ayat Al-Quran maupun hadis ya, itu kemudian para sahabat itu berijtihad ya. Jadi berijtihad itu mencurahkan segala daya dan kemampuan ya, untuk menetapkan suatu hukum ya. Jadi ketika Nabi masih hidup tetapi berada di tempat yang jauh ya, itu rasanya sulit ya. Kalau ada pertanyaan kemudian harus pergi ke Madinah dulu, menemui Nabi, menanyakan pertanyaan dari masyarakat, kemudian kembali lagi ke tempatnya, itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Oleh karena itu kemudian ada peluang untuk mempercepat, bisa memberikan jawaban kepada masyarakat, yaitu dengan cara berijtihad ya. Oleh karena itu kemudian muncullah ya, sumber hukum itu selain Al-Quran ya, kemudian As-Sunnah, juga ada ijtihad ya. Nah, berijtihad itu dengan berbagai macam cara ya. Di antaranya ada yang menggunakan kias ya, ada yang menggunakan istihsan dan sebagainya ya. Kalau ini dengan tidak adanya Nabi, bagaimana para sahabat menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak disinggung dalam Quran dan As-Sunnah ya? Jawabannya adalah mereka melakukan ijtihad. Ijtihad adalah ketika seorang ahli hukum berupaya untuk menemukan jawaban yang tidak ditemukan dasarnya dalam nas. Nas itu maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi ijtihad itu baru boleh dilakukan ya, apabila tidak menemukan nas yang berkaitan dengan
pertanyaan dari masyarakat itu ya. Jadi kalau tidak ada Quran dan As-Sunnah barulah kemudian berijtihad ya. Artinya kalau Quran dan Sunnah ada ya digunakan Quran As-Sunnah ya. Tapi kalau enggak ada itu dengan berijtihad. Nah, dalam berijtihad bekal yang diperlukan adalah penguasaan bahasa Arab ya. Penguasaan pendapat-pendapat para sahabat ya. Kemudian penalaran analogis, kias ya, atau konsensus, atau dalam istilah usul fikihnya ijma ya. Kemudian ada istihsan, kemudian ada maslahah, dan masih ada yang lain lagi ya. Jadi kalau tidak ditemukan Quran dan hadis ya bisa melakukan ijtihad. Tetapi kalau Quran dan hadis sudah ada, justru di situ enggak boleh melakukan ijtihad ya. Kalau kias ini contohnya kalau yang sering kali kita lakukan ya di Muhammadiyah itu menggunakan kias ya, antara lain ketika pelaksanaan zakat fitri ya. Dalam melaksanakan zakat fitri, Muhammadiyah memperbolehkan ya, memperbolehkan membayar zakat itu menggunakan uang ya, yang seharga dengan bahan makanan ya. Karena ada mazhab-mazhab yang tidak memperbolehkan membayar zakat itu menggunakan uang ya. Tapi untuk Muhammadiyah memperbolehkan ya, memilih yang memperbolehkan zakat dengan uang ya. Nah, bahkan ya pada masa Nabi itu sudah ada ijtihad ya. Ijtihad pada masa Nabi berlangsung dalam kapasitas yang terbatas ya. Karena seringkali pertanyaan mereka dijawab langsung oleh Nabi ya. Namun ketika para sahabat itu melakukan perjalanan, bisa jadi mereka menemukan masalah baru yang tidak dibahas dalam nas ya. Seringkali yang saya contohkan itu ketika ada dua sahabat yang dalam perjalanan kemudian akan melakukan sholat, tidak mendapatkan air, kemudian bertayamum dan melakukan sholat. Setelah selesai sholat ternyata menemukan air ya. Nah, setelah menemukan air, sudah selesai sholat dan waktu sholat masih ada, kemudian terjadi perbedaan pendapat. Satu, berwudu kemudian mengulangi sholatnya. Yang satu lagi tidak mengulangi sholatnya ya. Karena menganggap bahwa sholatnya itu sudah cukup ya. Ini jadi karena sudah selesai sholat ya udah gitu. Kemudian ketika masalah itu disampaikan kepada Nabi ya, ternyata enggak ada yang disalahkan ya. Jadi Nabi tidak menyalahkan hasil ijtihad yang diputuskan oleh para sahabat, meskipun antara yang satu dengan yang lain itu enggak sama ya. Kemudian contoh yang lain ini ya, ketika Amr bin As bepergian ya, ia hanya memiliki sedikit air ya, yang sangat diperlukan kalau untuk berwudu enggak cukup ya. Kemudian ia melakukan berijtihad ya. Ijtihadnya ia melakukan tayamum ya. Punya air ya, tapi airnya sedikit, kemudian bertayamum ya. Ketika kembali ya, hal itu disampaikan kepada Nabi ya, ternyata Nabi memperbolehkan ya. Nabi memperbolehkan bertayamum ketika memiliki air, tetapi airnya hanya sedikit ya. Apalagi kalau air itu diperlukan juga untuk minum ya, maka diperbolehkan bertayamum
Ini merupakan contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada saat Nabi masih hidup ya. Jadi para sahabat diperbolehkan menyampaikan pemikirannya juga, dan kalau hasil pemikirannya itu salah ya, biasanya Nabi akan meluruskan ya. Kalau Nabi membiarkan berarti itu sudah benar ya. Ini contoh yang saya sampaikan tadi ya. Nggak ada yang disalahkan oleh Nabi ya. Bahkan yang sholat 2 kali dikatakan oleh Nabi mendapatkan pahala 2 kali ya. Yang nggak mengulangi sholatnya ya, dijawab oleh Nabi itu sudah sesuai dengan sunnah ya. Nah, berikutnya ini masuk ke pembentukan mazhab ya. Meskipun pemahaman antar para sahabat ini berbeda, tapi tidak disebut mazhab ya. Jadi pada masa sahabat itu enggak ada mazhabnya Abu Bakar apa, mazhabnya Umar apa ya, mazhabnya Ibnu Mas'ud apa, enggak ada ya. Konsep mengikuti pemahaman tertentu telah ada pada masa para sahabat, apalagi setelah Nabi wafat. Kemudian beberapa sahabat mulai mengajarkan agama Islam sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing ya. Jadi mazhab itu sebenarnya adalah berawal dari pendapat ya. Nah, ketika Nabi sudah wafat ya, maka ketika para sahabat itu mengajarkan ajaran Islam, tentu yang disampaikan adalah berdasarkan pemahaman para sahabat itu sendiri ya. Sehingga antara sahabat yang satu dengan yang lain itu tidak mustahil ya, berbeda ya. Jadi sudah banyak contoh bahwa antar sahabat itu kadang-kadang mempunyai pendapat yang berbeda ya. Nah, para sahabat setelah Rasulullah wafat itu banyak menyebar ya. Tetapi penyebaran para sahabat itu utamanya setelah pada masa Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan ya. Pada masa Khalifah Abu Bakar melarang sahabat itu untuk berpindah ke wilayah yang lain ya, itu nggak boleh. Pada masa Umar juga begitu. Mengapa Abu Bakar dan Umar melarang para sahabat itu pindah ke daerah yang lain ya? Itu karena Abu Bakar, Umar ya, itu kalau menghadapi permasalahan mereka mengumpulkan para sahabat. Para sahabat kemudian diajak bermusyawarah ya. Hasil musyawarah itu kemudian disebut dengan ijma ya. Jadi ijma itu merupakan kesepakatan ya. Kesepakatan dari para ulama ya, para tokoh-tokoh masyarakat ya. Jadi pada masa Abu Bakar dan masa Umar itu sahabat masih belum berpencar ke daerah-daerah baru ya, sehingga masih memungkinkan untuk diajak bermusyawarah yang hasilnya memperoleh ijma ya. Oleh karena itu ya, ketika sudah banyak sahabat yang pindah ke berbagai macam tempat ya, itu sulit untuk diajak bermusyawarah ya. Oleh karena itu para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin ada ijma kecuali ijma itu terjadi pada masa sahabat ya. Jadi ijma itu terjadinya pada masa sahabat, utamanya pada masa Abu Bakar dan Umar ya, karena pada waktu itu para sahabat belum banyak berpindah ke tempat-tempat yang baru. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah yang ketiga
Utsman bin Affan ya, itu para sahabat sudah banyak pindah ke tempat-tempat yang baru, mengingat masyarakat yang memeluk agama Islam juga semakin banyak ya. Wilayah-wilayah baru yang memerlukan ajaran-ajaran Islam itu juga banyak. Oleh karena itu tidak mungkin lagi mencegah para sahabat untuk meninggalkan Madinah ya. Nah, diantaranya ada Ibnu Mas'ud, itu pindah ke Kufah ya, dan mulai mengajar di sana ya. Secara alami orang-orang mulai menghadiri kelasnya, mengikuti ajarannya dan mencatatnya ya. Jadi kalau ada sahabat yang pindah ke Kufah ya, sahabat itu kan termasuk tokoh yang dianggap paling tahu tentang Islam ya, sehingga di tempat-tempat baru itu mereka mengadakan kajian-kajian ya. Ada Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ini termasuk salah satu penulis wahyu ya, penulis wahyu. Setiap Al-Quran turun ya, itu Rasulullah menyuruh Zaid ini untuk menulis ya. Sehingga Al-Quran itu sudah ditulis ya, mulai pada masa sahabat ya, ketika Rasulullah masih hidup ya. Tetapi kalau hadis ya, hadis itu dibukukannya itu baru mulai awal abad kedua ya. Jadi sekitar 100 tahun ya, itu hadis itu enggak boleh ditulis ya. Jadi penyampaian hadis itu secara lisan, dari mulut ke mulut ya. Baru pada awal abad kedua Hijriah itu mulai dituliskan ya, ini. Jadi Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar ini memiliki kelompok pengikut yang serupa di Madinah. Artinya mereka mengajarkan ajaran Islam di Madinah ya. Kemudian ada lagi ya, hal serupa juga dilakukan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini sepupu dari Rasulullah ya. Ibnu Abbas ini berdedikasi di Mekah, jadi mengajarkan ajaran Islam di Mekah ya. Orang-orang secara alami datang kepada para sahabat yang paling berpengetahuan dalam hukum Islam ketika umat bertanya ya. Jadi ketika para sahabat sudah berpencar-pencar di tempat-tempat yang baru, mereka masing-masing mengajarkan ajaran Islam ya. Yang karena kadang-kadang pendapatnya berbeda ya, sehingga ajaran Islam yang muncul di tempat-tempat yang satu kadang-kadang berbeda dengan di tempat yang lain ya. Dengan demikian, mazhab merupakan ilmu yang tahap-tahap pembentukannya ada pada masa Nabi ya. Jadi mazhab itu berawal dari perbedaan pendapat ya. Kemudian diteruskan para sahabat dan terus berkembang seiring waktu. Sama halnya ketika ilmu yang lain, mazhab-mazhab secara bertahap muncul sesuai dengan kebutuhan umat pada masanya ya. Jadi mazhab itu tidak bisa diciptakan begitu saja, sehingga nggak ada mazhab itu, nggak ada informasi. Misalnya mazhab Hanafi itu hari lahirnya tanggal berapa ya. Mazhab Maliki tanggal berapa, tahun berapa ya. Mazhab Syafi'i tahun berapa, nggak ada ya. Karena mazhab itu tidak dibuat, tidak diekrarkan ya, untuk suatu waktu tertentu ya. Ketika Nabi masih hidup, tidak diperlukan metodologi lanjutan untuk mempelajari kitab suci ya. Jadi kalau masa Nabi masih hidup itu ya nggak perlu teori-teori keilmuan ya, karena semua pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Nabi ya. Jika seseorang memiliki pertanyaan, mereka hanya bertanya pada Nabi ya, dan menerima interpretasi yang benar ya. Tapi ketika Nabi sudah wafat, ada kebutuhan untuk membangun metode sistematis memahami ajaran Islam ya.
Jadi ketika Rasulullah sudah wafat itu barulah dipikirkan ya apa supaya agama Islam ini mudah ya diajarkan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan ya. Maka diperlukanlah teori-teori yang nantinya akhirnya dikenal dengan ilmu usul fikih ya. Ilmu usul fikih itu ilmu tentang teori-teori untuk menetapkan hukum ya. Generasi yang paling paham terhadap ajaran Islam adalah para sahabat Nabi, karena mereka tinggal bersama Nabi, menyaksikan turunnya Al-Quran dan pertumbuhan Islam ya. Mazhab adalah upaya untuk memahami kitab suci dengan cara yang mirip dengan para sahabat ya. Imam Syafi'i misalnya ya, adalah salah satu ulama generasi pertama yang menulis kitab tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam upaya memberikan metodologi interpretasi kitab suci ya. Jadi pada masa Imam Syafi'i itu barulah ya disusun ilmu usul fikih itu. Sebelumnya itu ya ilmu usul fikih itu belum dijadikan ilmu tersendiri, tetapi sudah dipraktekkan ya, ini. Nah sekarang bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap mazhab ya. Ketika Muhammadiyah memutuskan untuk tidak berafiliasi pada mazhab tertentu ya, gosip pun berkembang ya. Dari yang menyatakan keputusan tersebut benar-benar ahistoris ya, sampai dituduh melakukan diskontinuitas, enggak melanjutkan ilmu pengetahuan ya, lantaran dianggap mengabaikan kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik ya. Gerakan Islam modernis yang memiliki jargon ya, Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, arruju ilal Quran wa Sunnah ya. Dan ijtihad ilmiah ini dituduh melakukan pemutusan dengan tradisi keilmuan klasik yang begitu kaya ya. Jadi ini Muhammadiyah memang tidak terikat dengan mazhab tertentu ya ini, tetapi Muhammadiyah bukan anti mazhab ya. Padahal Muhammadiyah dengan tegas mengatakan bahwa tidak mengikuti mazhab ya, namun tidak juga anti mazhab ya. Artinya dalam menyikapi karya-karya ulama masa lampau, Muhammadiyah memposisikan mereka secara proporsional dan tidak secara ideologis ya. Tidak membuang seluruhnya, artinya tidak mengabaikan seluruh pendapat sahabat ya, tetapi juga tidak mengambil seluruhnya ya. Jadi Muhammadiyah itu prinsipnya itu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Padahal dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu antara mazhab yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda ya. Oleh karena itu Muhammadiyah ya enggak mengikatkan ya, tetapi juga tidak anti mazhab ya. Jadi tidak benar Muhammadiyah melakukan diskontinuitas ilmu pengetahuan, karena salah satu doktrinnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Frasa kembali kepada Quran dan As-Sunnah memang memiliki kesan memotong ya, narasi kehidupan keilmuan ya, di masa lampau, seolah-olah mengabaikan generasi sebelumnya ya ini. Jadi Muhammadiyah dengan pernyataan kembali kepada Quran dan As-Sunnah ya, itu ada yang menganggap itu mengabaikan mazhab ya. Tetapi di Muhammadiyah ya, ini bukan mazhab yang diutamakan, tetapi manhaj ya. Kalau mazhab itu pendapat ya, pendapat seseorang ya,
Mazhab itu umumnya berasal dari pendapat perorangan, ya, pendapat perorangan. Tetapi kalau di Muhammadiyah itu bukan pendapat perorangan yang dijadikan pedoman, ya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga memiliki metodologi interpretasi yang diambil dari spirit tradisi ulama mazhab. Muhammadiyah memiliki seperangkat metode pengambilan hukum yang sering dinamakan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, ya. Jadi manhaj itu metode, ya. Jadi Muhammadiyah mempunyai metode bagaimana untuk memahami teks, memahami Quran dan memahami hadis, ya. Itu ada teori-teori yang sudah diputuskan di Muhammadiyah, ya. Kalau pada umumnya para tokoh mazhab itu hasil ijtihadnya perorangan, ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu ya mula-mula itu ya pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Kalau mazhab Maliki ya awalnya itu pendapat-pendapat dari Imam Malik, ya. Demikian juga untuk mazhab Hambali, ya, itu juga berawal dari pendapat-pendapatnya Imam Hambali, ya. Nih. Tetapi kalau di Muhammadiyah menentukan suatu hukum itu merupakan ijtihad kelompok, ya. Ijtihad jama'i, ya. Bukan ijtihad perorangan, ya. Ini Muhammadiyah beranggapan bahwa hasil pemikiran banyak orang, ya, tentu itu lebih baik daripada hanya pemikiran perorangan, ya. Jadi di Muhammadiyah itu ada manhaj tarjih, ya. Jadi manhaj tarjih itu ya suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, ada semangat atau perspektif, ya. Ada sumber, ada pendekatan, ada prosedur teknik dan sebagainya, ya. Itu merupakan teori-teori yang digunakan ketika akan menetapkan suatu hukum, ya. Dalam manhaj tarjih semua metodologi ulama mazhab diadopsi, ya. Jadi metodologi ulama mazhab itu juga diadopsi dan digunakan seperti konsep kias misalnya, ya. Kias itu Imam Syafi'i nggak mau menggunakan kias, ya. Imam Hanafi itu menggunakan kias, ya. Demikian pula istislah, ya, atau maslahah mursalah atau istihsan dan sebagainya, itu antara mazhab yang satu dengan yang lain itu beda-beda, ya. Ada yang mau menggunakan dan ada yang tidak mau menggunakan, ya. Sehingga kalau mengikatkan diri terhadap salah satu mazhab, ya, itu seakan-akan terkungkung, ya, dengan pendapat mazhab tersebut, ya. Padahal sebenarnya jumlah mazhab itu banyak, ya. Setidak-tidaknya itu ada 13 mazhab, ya. Tidak hanya 4 itu, ya. Ada mazhab Hasan Basri, ya, itu di Kufah, ya. Kemudian ada mazhab Abu Hanifah juga di Kufah, Irak, ya. Kemudian mazhab Auza'i di Sam, Syria, ya. Kemudian ada mazhab Sufyan Tsauri juga di Kufah, ya. Ada mazhab Al-Lais bin Sa'ad di Mesir, ya. Mazhab Malik bin Anas di Madinah, Imam Malik itu, ya. Mazhab Sufyan bin Uyainah di Mekah, ya. Mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu ya di Mekah, kemudian di Baghdad dan terakhir di Mesir, ya. Imam Syafi'i itu di Madinah juga belajar kepada Imam Malik, ya. Kemudian di Mekah menjadi mufti, ya. Kemudian pindah ke Baghdad, ya. Kemudian ke Mesir, ya. Dan terakhir itu di Mesir sampai wafat, ya.
Dan ada mazhab Ishaq bin Rahawai di Naisabur, ya. Ada mazhab Ahmad ibnu Hambal, ya, muridnya Imam Syafi'i, ya, itu di Baghdad, ya. Dan ada mazhab Abu Saur, ya, juga di Baghdad, ya. Ada mazhab Daud Zohiri juga di Baghdad, ya. Ada mazhab Ibnu Jarir At-Tabari itu juga di Baghdad, ya. Ibnu Jarir At-Tabari ini mempunyai tafsir, ya, tafsir Al-Bayan, Jami'ul Bayan, ya, yang cukup populer ini, ya. Jadi mazhab itu sebenarnya banyak, ya, tidak hanya 4 sebagaimana yang dikenal di masyarakat kita saat ini, ya. Nah, dari, ya, 4 mazhab tadi, ya, yang terkenal itu hanya 4, ya. Hanafi, ya, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Ini. Kemudian bagaimana pesan-pesan para imam mazhab, ya. Imam Abu Hanifah, ya, itu berpesan, la yahillu li ahadin ayaqula biqaulina hatta ya'lama min aina kulnahu, ya. Jadi pesannya Abu Hanifah itu, ya, tidak halal, nggak boleh seseorang yang berkata dengan perkataan kami, ya. Jadi nggak boleh mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, kecuali kalau mengetahui dari mana Abu Hanifah itu mengambilnya, ya. Jadi Abu Hanifah itu nggak mau diikuti secara taklid, ya. Mengikuti secara taklid itu pokoknya melu-melu, nggak roh asal usulnya itu. Di Muhammadiyah taklid itu diupayakan dihindari, ya. Jadi diupayakan setidak-tidaknya itu ittiba, ya. Kalau taklid itu mengikuti tanpa tahu dasarnya, tapi kalau ittiba itu mengikuti tetapi mengetahui dasarnya. Jadi Abu Hanifah nggak mau diikuti secara taklid buta, tapi mengupayakan supaya yang mengikuti itu tahu dari mana Abu Hanifah itu mengambil pendapatnya. Dasarnya itu Qur'annya itu ayat yang mana, kemudian hadisnya itu yang mana, ya, itu yang dipesankan oleh Abu Hanifah, ya. Demikian pula Imam Malik juga mempunyai pesan, ya. Kata Imam Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'yi fakulu ma wafaqal kitaba wa sunnata fakhuzuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba wa sunnata fatrukuhu. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia yang memungkinkan salah, ya, dan juga memungkinkan untuk benar, ya. Oleh karena itu perhatikanlah pendapatku, ya. Tiap-tiap yang cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul ambillah, ya. Jadi kalau cocok dengan Quran dan hadis boleh diambil, ya. Tetapi kalau tidak cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah diminta untuk ditinggalkan, ya. Jadi dengan pesan Imam Malik ini, ya, sama, ya, boleh diikuti, ya, kalau pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Demikian pula untuk pendapat atau pesan dari Imam Syafi'i, ya. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bisunnati Rasulillah, ya. Pesannya Imam Syafi'i, jika kalian mendapatkan dalam kitabku, ya, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, ya, maka ambillah
yang sesuai dengan sunnah Rasul ya. Jadi Imam Syafi'i juga nggak mau diikuti ya, secara membabi buta ya, taklid buta ya. Imam Syafi'i nggak mau ya. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal ya, ini juga mempunyai pesan ya. Pesannya la tuqallidni wala malikan wala syafi'iyya walal auza'iyya wala sauriyya wa khudh min haitsu akhadhu ya. Pesannya Imam Ahmad bin Hambal, jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam As-Sauri, tetapi ambillah ya dari mana mereka mengambil ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya, ini juga mengharapkan ya pengikutnya itu ketika mengambil pendapatnya itu juga pendapat yang sesuai dengan Quran dan hadis ya. Itu ya. Jadi masing-masing 4 imam mazhab yang terkenal itu mempunyai pesan ya, supaya pengikutnya itu tidak taklid buta ya, enggak taklid buta, wis pokoknya pendapatnya Imam Syafi'i ya saya ikuti ya. Mosok pendapatnya Imam Syafi'i itu salah ya. Padahal tadi seperti pesan tadi ya, itu Imam Malik ya tadi itu mengatakan saya ini manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar ya. Nah, Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik ya. Kalau gurunya saja sudah menyatakan ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar ya, maka mosok muridnya kemudian bertentangan, selalu mengatakan paling benar ya. Ini. Jadi para imam mazhab itu ya, pesannya itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam memahami agama, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Oleh karena itu ya nggak benar kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu anti mazhab ya. Jadi Muhammadiyah menggunakan Quran dan As-Sunnah itu mengikuti mazhab ya, karena para imam mazhab itu kan berpesan ya, semuanya tadi pesannya kan supaya mengikuti sumber-sumber yang mereka gunakan ya. Jadi mazhab itu sebenarnya ya tidak muncul tiba-tiba ya. Jadi ketika masing-masing imam ya, tokoh kemudian mengadakan kajian-kajian tertentu ya, sebagaimana kalau saat ini ya ada pondok-pondok tertentu ya, pondok-pondok itu banyak ya, satu dengan yang lain itu pendapatnya bisa berbeda-beda. Nah, masing-masing kiai kalau sekarang kalau dulu itu masing-masing para sahabat ya, para tokoh itu ya mengadakan kajian-kajian sendiri ya, kemudian ada murid-muridnya ya. Nah, untuk 4 tokoh imam mazhab ini ya, murid-muridnya itu rajin ya, kemudian membukukan pendapat-pendapat dari imamnya itu ya, kemudian disebarkan ya, diikuti oleh generasi berikutnya lagi, diikuti generasi berikutnya lagi, sehingga semakin lama semakin banyak pengikut-pengikutnya. Nah, mazhab-mazhab yang lain ya selain yang 4 ini, mereka tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada murid-murid yang kemudian melanjutkan ya pendapat-pendapatnya, kemudian menyebarkan lagi ke murid-muridnya dan seterusnya ya, itu nggak ada, sehingga akhirnya
mazhab yang banyak tadi ya, itu akhirnya punah, nggak ada yang melanjutkan. Nah, mazhab-mazhab yang mengalami kejayaan ini ya, umumnya itu ada dukungan dari pemerintah ya. Jadi ada dukungan dari penguasa. Oleh karena itu dukungan dari penguasa itu juga sesuatu yang menguntungkan ya, bagi suatu mazhab tertentu ya. Oleh karena itu ya, di Muhammadiyah itu ya, itu enggak mengikuti pendapat mazhab itu ya enggak apa-apa ya. Itu sebenarnya juga sejalan ya, sejalan dengan pesan-pesan para imam mazhab yang terkenal itu ya. Oleh karena itu ya, kita enggak usah kecewa, enggak usah takut kalau Muhammadiyah itu dinilai ya enggak mengikuti mazhab ya. Karena ada orang-orang tertentu yang mengharuskan ya, yang mengharuskan mengikuti mazhab. Enggak boleh seseorang tidak bermazhab ya. Ada yang berpendapat kita harus bermazhab ya. Ibaratnya kalau bermazhab itu ibaratnya akan minum ya, akan minum air dari apa itu teko ya, akan minum air dari teko. Itu kan nggak mungkin dari teko kemudian dikucurkan seperti dari kendi itu ya, tetapi umumnya dari teko itu dipancurkan ke apa itu cangkir atau gelas ya, baru kemudian diminum ya. Dikiaskan ya, tekonya itu dikiaskan Qur'annya atau hadisnya, kemudian cangkirnya, gelasnya ya, itu para imam mazhabnya ya. Sehingga orang ketika akan mencari ilmu ya, menguasai Quran dan hadis harus melalui mazhab tersebut ya. Itu pemikiran orang-orang tertentu seperti itu ya. Bahkan ya, ada pendapat yang menyatakan nggak boleh pindah dari mazhab yang sudah dipilih ke mazhab yang lain ya. Ada yang nggak boleh ya. Bahkan ya, ada yang mengatakan ya boleh ya kalau terpaksa ya. Sehingga ketika beribadah haji ya, ketika beribadah haji ya, itu kan rasanya nggak mungkin untuk menghindari ya persentuhan dengan kaum ibu-ibu ya, sehingga menyulitkan. Oleh karena itu pada saat itu mereka pindah mazhab ya ini. Padahal kita mengikuti mazhab itu kan nggak perlu daftar ya. Ya, saya daftar ke mazhab Syafi'i saja ya, sehingga kita mempunyai kartu anggota pengikut Syafi'i ya. Kan nggak begitu ya. Jadi kalau di Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab tertentu, tetapi juga tidak anti mazhab ya, sehingga kadang-kadang pendapat di Muhammadiyah itu sesuai dengan mazhab tertentu. Seperti tentang zakat fitri tadi ya, pendapat Muhammadiyah itu sama dengan pendapatnya Abu Hanifah ya. Kemudian tentang apa itu yang lain ya, ketika akan sujud ya, dari iktidal akan sujud itu sejalan dengan pendapatnya Imam Syafi'i ya. Jadi pendapat Muhammadiyah enggak mesti sejalan dengan mazhab tertentu ya. Kadang sejalan dengan mazhab Hanafi, kadang sejalan dengan mazhab Syafi'i, kadang sejalan dengan mazhab Hambali ya. Meskipun sejalan dengan pendapat para imam mazhab, tetapi tidak berarti Muhammadiyah mengikuti pendapat mereka. Tapi Muhammadiyah itu mempunyai pendapat sendiri. Ya kadang-kadang ya bersamaan ya, sama dengan pendapat imam mazhab ya.
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, Bapak-bapak. Akhiri ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.